السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ya, kita masih membahas permasalahan-permasalahan yang terkandung di dalam bab menyeru kepada la ilaha illallah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Di mana masalah terakhir yang kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini jelas pada sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Besok aku akan berikan panji perang kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan melalui perantara kedua tangannya. Ya, ini jelas menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan banyak sekali keutamaan beliau, ya, radhiyallahu anhu. Di antaranya sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada seorang pun yang mencintai engkau kecuali dia adalah seorang yang beriman, dan tidak ada seorang pun yang membencimu kecuali dia adalah orang munafik, kata Nabi. Jadi subhanallah, tanda keimanan seseorang adalah mencintai Ali, dan tanda kemunafikan seseorang diantaranya adalah membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Namun pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa sikap manusia terhadap beliau terbagi pada tiga. Yang pertama, mencintai beliau sehingga mencintai beliau berlebihan sehingga meletakkan beliau pada posisi di atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ghulu, berlebihan. Ya, yang pada awalnya hanya sekedar mengutamakan beliau dari beberapa orang sahabat, namun kemudian terus ia berlebihan sampai akhirnya mengutamakan beliau sampai dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah ingatkan bahwa siapapun yang lebih mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia. Ya, aku akan cambuk dia. Ini kelompok yang pertama dikenal dengan orang-orang Syiah. Ya, dikenal dengan orang-orang Syiah. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlawanan dengan kelompok yang pertama, membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya, disebut dengan Nawasib. Ya, kelompok Nawasib, Khawarij. Ya, sangat membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan di antara kelompok Nawasib ini, ya, kadang-kala tidak membencinya karena hal-hal yang lain, tapi kadang membencinya karena politik. Ya, Nawasib.
Ada dahulu banyak yang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala di atas mimbar. Yang mencela Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Ini kelompok yang kedua, yakni membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah. Ya. Mencintai Ali bin Abi Thalib, tentunya tidak membenci Ali bin Abi Thalib. Ya, mencintai Ali bin Abi Thalib akan tapi kecintaan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia SAW tentang beliau. Ya, tidak berlebihan, kita letakkan beliau pada posisi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, ini pertengahan antara yang mencintai secara berlebihan, kemudian membenci. Ini Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dalam hadis yang mulia ini jelas keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian berikutnya fadlus sahabah fi dawkihim tilkal lailah wa shughlihim an bisyaratil fathi. Dalam bab ini kita bisa melihat keutamaan para sahabat tatkala mereka berdialog, berdiskusi, membicarakan tentang kabar gembira, kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita sebutkan saat kita membahas hadis yang mulia ini, para sahabat setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang panji perang akan diberikan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah anugerahkan kemenangan melalui perantara kedua tangannya, maka malam itu para sahabat tidak tidur. Mereka bergadang, sibuk membahas tentang siapakah lelaki itu. Ya, sibuk membahas tentang kemenangan yang akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Jadi mereka berdiskusi, mereka berbicara malam itu, semuanya berharap merekalah yang akan ditunjuk. Kenapa? Sifat yang sangat mulia yang disematkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat karena mereka semua berangan-angan memiliki sifat itu, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga harapan mereka ini membuat mereka tidak bisa tidur. Keinginan mereka untuk menjadi orang yang dipilih oleh Nabi SAW menghilangkan rasa kantuk dari diri mereka. Ini luar biasa. Ya, karena seseorang yang sudah berangan-angan dengan sesuatu dan angan-angan itu telah menguasai dirinya, cita-cita itu telah menguasai dirinya, maka kemalasan akan hilang. Ya, rasa lelah pun akan hilang, rasa kantuk pun akan hilang. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dunia, kita contohkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala kita punya cita-cita tertentu, punya target tertentu, pada waktu ini, pada sekian tahun ke depan saya harus bisa melakukan ini misalnya. Misalnya pencapaian itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan modal misalnya, kecuali dengan harta. Maka sungguh demi Allah kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang tadi demi untuk meraih apa yang sudah kita cita-citakan. Kadangkala kita tidak kenal siang dan malam, kita tidak kenal waktu demi untuk mencapai target dan cita-cita yang sudah kita tetapkan. Beginilah manusia sebenarnya. Tatkala dia punya target, tatkala dia punya cita-cita, punya angan-angan, biasanya apapun akan dia kesampingkan untuk mendapatkan itu. Ya, makanya tatkala seorang hamba cita-cita terbesarnya adalah akhirat, maka dia akan kesampingkan semuanya demi untuk menggapai cita-cita itu. Lelah, ya lelah, namanya manusia. Kita diciptakan oleh Allah dari tulang dan daging. Ya, kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh minum. Ya, akan tapi karena cita-cita itu besar, maka akhirnya semua kita kesampingkan. Ya, maka inilah para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka semua berkeinginan untuk menjadi orang yang besok ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasul, ini menghilangkan rasa kantuk dari mereka sehingga mereka sibuk membahas bagaimana bisa mendapatkan itu, sifatnya apa yang harus kita lakukan. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga tidak heran para sahabat
kadangkala satu malam tidak tidur membaca Al-Quran, karena mereka punya cita-cita besar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdiri salat malam membaca satu ayat mengulang-ulangnya dalam satu rakaat sampai subuh. Ya. Apakah mereka tidak lelah? Lelah. Apakah mereka tidak capek? Capek. Apakah mereka tidak ngantuk-ngantuk? Akan tapi cita-cita besar yang mereka sudah tetapkan di hati mereka ini mengesampingkan semuanya. Ya. Sehingga kalau kita bandingkan antara mereka dengan kita, antara orang sakit dan sehat perbandingannya. Ya, antara orang sakit dan orang sehat. Maka tatkala kita sejajarkan diri kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membuat kita malu. Ya, bagaimana mereka dalam kehidupan mereka. Sehingga benar kata seorang pepatah, la tu'ridanna dzikrana bi dzikrihim laisa sahihu idza masyakal muqadi. Ya, jangan engkau setarakan mereka dengan kita. Ya, sangat memalukan. Karena tidak sama antara orang sehat dan orang sakit tatkala harus berlari atau berjalan. Kita sakit, hati kita sakit, sehingga tidak punya keinginan besar untuk menggapai surga itu. Berbeda dengan mereka sehat. Namun disayangkan, kita sakit, kita tidak menyadari kalau kita sakit. Nasallallahu alaihi. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Kalau untuk akhirat mereka tidak pikir panjang, karena memang itu cita-cita terbesar mereka. Ya. Itu memang cita-cita besar mereka. Jadi coba baca bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam beramal, dalam beribadah, dalam keinginan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, itu sangat luar biasa. Ya, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka di poin ini penulis mengatakan ada isyarat keutamaan para sahabat. Ya, keutamaan para sahabat dalam membahas siapakah lelaki yang akan diberikan oleh Nabi SAW panji perang, ya, dengan sifat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Faedah berikutnya atau masalah berikutnya, al-iman bil qadar lihusuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Hadis ini menjelaskan tentang iman dengan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena panji perang itu didapat oleh seorang yang tidak berusaha sama sekali dan dihalangi oleh Allah dari orang yang punya harapan. Coba lihat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala malam itu sakit. Artinya beliau tidak ikut bersama dengan para sahabat membahas. Ya. Bahkan mungkin beliau tidak mendengar langsung dari informasi itu dari siapa? Rasulullah SAW, karena beliau sakit. Ya, makanya pagi harinya tatkala Nabi SAW ingin memberikan panji perang itu, Ali bin Abi Thalib absen, beliau tidak hadir. Tapi beginilah takdir. Beginilah takdir. Kadang kala Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu kepada seseorang yang tidak berharap sama sekali, dan Allah Subhanahu wa taala halangi takdir itu dari seorang yang sangat besar harapannya. Ini takdir, dan ini maklum dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita berharap sekali untuk mendapatkannya, Allah tidak berikan. Dan ada sesuatu yang kita tidak berharap sama sekali, Allah malah berikan. Inilah takdir. Yang kita katakan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, takdir ini merupakan rahasia Allah yang tidak disingkap oleh Allah kepada siapapun. Takdir. Ya. Maka seorang muslim tatkala beriman dengan takdir, maka ia memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang lapang. Ia hidup hanya menanti ketentuan dan ketetapan yang Allah akan tentukan dan tetapkan untuk dirinya. Ya, karena takdir itu adalah ketentuan Allah. Kita tidak memiliki kuasa untuk memilih takdir kita. Allah yang menentukan. Maka kita berjalan sesuai dengan takdir Allah. Kalau kita menentukan, tentunya banyak yang kita minta. Maunya kita lahirnya di Mekah atau di Madinah, ya kan? Di sana pun hidupnya nyaman, tentram, punya uang, lengkap fasilitas,
bisa ibadah setiap hari di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, kemudian meninggalnya di sana, disolatkan oleh ribuan mungkin bahkan jutaan orang, kemudian di alam barzah dapat nikmat, dibangkitkan nanti masuk ke dalam surga. Ini harapan kita semuanya seperti itu. Tapi yang namanya takdir itu Allah yang menentukan, kita tinggal mengikuti saja. Yang harus kita sadari bahwa tidaklah Allah takdirkan kita terhadap sesuatu, sekalipun kadangkala berat bagi kita untuk menerima ketentuan itu, kecuali di sebalik ketentuan itu ada yang baik yang ingin Allah berikan ke kita. Hanya itu. Ya, jadi menerima apa? Takdir. Coba lihat, semua para sahabat berangan-angan, semua para sahabat berkeinginan memegang panji itu, diserahkan oleh Nabi kepadanya karena sifat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya berharap, bahkan pagi itu semuanya hadir demi harapan moga kiranya Nabi memanggilnya, Nabi menunjuknya. Tapi coba lihat, Allah takdirkan panji itu diberikan kepada orang yang tidak hadir, bahkan orang yang tidak berkeinginan sama sekali untuk menerimanya, karena dia sibuk memikirkan apa? Sakit matanya. Tapi begitulah takdir. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa beriman dengan takdir itu merupakan buhulnya tauhid. Buhulnya tauhid. Artinya seorang yang tidak beriman dengan takdir, hakikatnya ia tidak beriman dengan tauhid, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu adalah kuasa Allah. Takdir itu adalah kuasa Allah. Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa menentukan apapun yang Dia inginkan. Sedangkan kita tidak memiliki kuasa kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadar. Dalam bab ini ada pembahasan iman dengan apa? Dengan takdir. Maka berfikirlah positif, yang baik terhadap ketentuan Allah yang Allah tentukan untuk kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda husni dhanni 'abdi bi." Falyadhunna 'abdi bima syaa. Ketentuanku, takdirku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya tatkala hambaku berprasangka takdirku itu adalah hal yang buruk yang akan menimpanya, maka yang menimpanya adalah keburukan. Tatkala hambaku berprasangka takdirku adalah baik untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Maka silahkan, kata Allah, hambaku berprasangka apapun terhadap ketentuanku, terserah. Kalau kita berprasangka baik terhadap ketentuan Allah, maka yang akan kita dapat apa? Kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk terhadap ketentuan Allah, maka yang akan kita dapat adalah keburukan. Allah mengatakan, silahkan kalian berprasangka apa terhadap ketentuanku. Maka berprasangkalah baik terhadap apa? Ketentuan Allah. Jangan pernah kita berpikir buruk terhadap ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Disebut dengan dhannul jahiliyah, prasangka buruk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Berprasangkalah baik. Tatkala Allah uji kita dengan kesulitan, dengan kesusahan, maka berprasangkalah dengan prasangka yang baik. Pasti di balik itu ada kebaikan. Walaupun kadang-kala apa? Berat di hati. Kecuali nanti setelah kebaikan itu kita rasakan, kebaikan itu terlihat bagi kita, baru kita mengatakan alhamdulillah. Tapi di saat ujian itu nggak pernah. Jangankan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal saja kita lupa. Karena berat. Apalagi takdir yang bagi kita adalah takdir yang sangat berat, takdir yang sangat susah kita menerimanya, itu berat. Kadangkala ada ungkapan, kenapa Allah takdirkan aku seperti ini? Padahal aku rajin salat, aku rajin bersedekah, aku rajin mengaji, aku menutup aurat, tapi kenapa Allah takdirkan aku seperti ini? Itu orang-orang yang tak pernah salat kok enggak diuji sebagaimana yang Allah mengujiku. Ini kata para ulama salah satu di antara bentuk penolakan takdir secara tidak langsung. Maka hati-hati. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di hati kita, kenapa Allah tentukan seperti ini ya? Ini sedikit banyaknya ada penolakan apa? Takdir. Sangat sedikit orang yang selamat dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini di hatinya.
Maka berprasangka baik. Tatkala Allah uji kita, sedangkan orang yang tidak beribadah Allah tidak menguji mereka, Allah inginkan kebaikan untuk kita. Sudah, prasangka baik. Berjalanlah sesuai dengan apa? Takdir tadi. Sudah, terima saja. Walaupun berat, ya, walaupun berat. Teorinya mudah, tapi prakteknya sangat apa? Sangat susah. Maka ada seorang wanita yang tatkala menangis di sisi kuburan anaknya, diingatkan oleh Nabi, bertakwa engkau kepada Allah wahai ibu, bersabarlah engkau. Dia langsung mengatakan apa? Ilaika anni, nyahlah engkau dari sisiku, pergi kau, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Nah, ini beratnya menerima apa? Takdir, khususnya takdir yang tidak kita inginkan. Padahal tidak ada takdir yang buruk dari takdir Allah. Semua takdir Allah itu baik. Buruknya itu di kita yang kita rasakan, tapi ketentuan Allah semuanya adalah baik, tidak ada yang buruk. Ya, jadi ini ikhwani kaum muslimin, ada pembahasan tentang iman dengan takdir, karena panji perang itu diberikan kepada yang tidak berusaha sama sekali dan dihalangi atau tidak diberikan kepada orang yang berusaha. Berikutnya al-adab fi qawlihi ala rislik. Ada permasalahan adab dalam bab ini. Tatkala Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ala rislik, berangkatlah engkau dengan berlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ini adab. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ini merupakan adab yang sangat mulia dalam adab Islam. Ya, sehingga muncul ungkapan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu semuanya dari syaitan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Ya, ini juga kita bahas dalam pembahasan hadis sabar. Ya, tentang bab sabar. Kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Ikhlas Polres Binjai, kita telah bahas ini tentang Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashad Abdul Qais, sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, al-hilmu, santun. Yang kedua, al-anad. Ya, tidak tergesa-gesa. Jadi tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya, tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya, jadi ala rislik katanya, jangan engkau tergesa-gesa. Berangkatlah dengan berlahan sampai tatkala engkau sudah sampai di pelataran mereka, ajak mereka masuk ke dalam Islam, sampaikan hak Allah, jelaskan kepada mereka syariat Islam. Baru kalau mereka menolak, maka perangi mereka. Ya, jadi adab diisyaratkan dalam bab ini agar kita tidak tergesa-gesa. Allahumma kecuali dalam beberapa hal. Ya, kecuali dalam beberapa hal. Ya, di antaranya menyegerakan jenazah. Ya, ini memang diperintahkan untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda. Artinya tatkala jamaah yang hadir sudah banyak, bisa dimandikan, dikafani, kemudian yang hadir untuk menyolatinya sudah cukup, ya sudah banyak, ya mungkin 40 orang sebagaimana isyarat dalam hadis, atau kalau bisa 100 orang, ya sudah ada, maka segerakan, enggak usah ditunggu-tunggu, enggak usah ditunda-tunda, ya. Karena Nabi SAW tatkala memerintahkan kita asri'u bil janazah, segerakanlah dalam pelaksanaan fardu kifayah jenazah. Nabi SAW tidak pernah mengatakan segerakan. Kalau seandainya anaknya semua sudah hadir maka segerakan. Kalau belum hadir tunggu, enggak ada. Ya, dan tak menjadi syarat anaknya harus hadir. Artinya kalau jemaah sudah banyak, sudah bisa dilaksanakan, ya segerakan. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Ini yang diantara yang boleh untuk kita tergesa-gesa menyegerakannya. Ya. Adapun dalam pembahasan yang lainnya pada hukum asalnya tergesa-gesa itu adalah minasyaitan. Ya, ini termasuk dari perbuatan apa? Perbuatan syaitan. Sampai tatkala kita datang ke masjid, misalnya mengerjakan salat, kita dilarang mendatanginya dengan tergesa-gesa, terburu-buru, tidak boleh. Nabi SAW katakan, fa'tu ilaiha, datangilah salat dalam keadaan berjalan dengan tenang, ya, tidak terburu-buru. Ya, kalau seandainya kalian mendapati imam sudah melakukan gerakan tertentu, maka ikuti. Kalau terluput dari kalian, maka sempurnakan setelah imam selesai.
Ya tidak mesti, ya. Harus seperti ini saya dapat. Kalau terlambat nih bagaimana? Tidak mesti. Bismillah, datangi saja. Kalau terlambat ya sempurnakan setelah imam selesai. Ya, Nabi SAW tatkala salat beliau melihat seorang sahabat masuk ke masjid tatkala Nabi SAW sedang ruku. Masuk ke masjid tatkala Nabi sedang ruku. Masuk pintu Nabi ruku. Ya. Maka apa yang dilakukan sahabat ini? Dia berpikir kalau seandainya dia berjalan kemudian takbir ruku sampai mendapati saf, tentunya sampai di saf mau takbir Nabi sudah bangkit. Masbuk 1 rakaat. Maka apa yang dilakukannya? Masuk pintu masjid langsung Allahu Akbar ruku. Kemudian sambil ruku dia berjalan. Masuk ke saf. Sambil ruku masuk ke saf. Cerdas ya? Supaya tidak masbuk. Masuk pintu, nampak ruku langsung Allahu Akbar, menghadap kiblat ya tentunya, menghadap kiblat. Ya enggak boleh kita takbir enggak menghadap kiblat. Menghadap kiblat, kemudian mungkin pintunya pas di arah belakang kita. Beliau masuk ruku langsung sambil ruku berjalan memasuki saf. Alhamdulillah tidak terlambat. Selesai sholat Nabi mengatakan siapa yang tadi ruku di belakang saf kata Nabi. Tahu Nabi ya? Masya Allah. Adakah CCTV? Enggak. Nabi SAW bisa melihat kondisi belakang beliau dari punggung beliau. Ini salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Jadi jangan coba-coba antum mengatakan itu. Saya juga bisa Ustaz. Antum nabi palsu. Tidak ada ya. Jadi kalau kita pasang CCTV ini maklum. Tapi kalau tidak tahu, saya tahu apa yang di belakang saya. Antum ada apa? Antum bermasalah ini berarti. Perlu diruqyah ya. Nah. Nabi katakan siapa yang rukuk dari di luar saf? Sahabat mengatakan saya ya Rasulullah. Katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adab dalam salat. Kemudian Nabi SAW katakan jangan engkau ulangi itu. Ya, jangan engkau ulangi. Artinya jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Datangi salat dalam kondisi tenang, jalan santai. Kalau terlambat sempurnakan. Ya, moga-moga tidak terlambat. Jadi tergesa-gesa pada dasarnya tidak boleh. Ya, tergesa-gesa pada dasarnya tidak boleh. Karena dalam beberapa ketentuan wanita itu tidak diberikan hukum tertentu dalam bab ini. Dalam beberapa hukum. Karena wanita ini pada dasarnya punya sifat tergesa-gesa. Contoh misalnya cerai. Cerai itu hak siapa? Hak suami. Tidak diberikan kepada istri. Karena istri tergesa-gesa, ada masalah, itu cerai. Lama-lama semua kita dicerai oleh istri kita. Satu hari cerai terus. Makanya hak cerai itu diberikan oleh syariat untuk siapa? Untuk suami, tidak untuk istri. Karena istri ini memiliki sifat tergesa-gesa. Ya, selalu tergesa-gesa. Makanya ikhwani kaum muslimin, kembali kepada poin pembahasan bahwa di sini ada adab yang sangat mulia. Tatkala Nabi SAW mengatakan ala rislik, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masalah berikutnya ad-da'watu ilal islami qabla al-qital. Berdakwah, mengajak orang-orang yang akan diperangi agar mau menerima Islam sebelum mereka diperangi. Ini hal yang maklum. Karenanya dalam semua peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir selalu diserukan kepada mereka Islam. Masuk Islam, kalian akan menjadi saudara kami. Kalau tidak terima juga, maka silahkan bayar jizyah, upeti, pajak. Ya, kami akan lindungi kalian. Kalau tidak, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Berperang. Ini 3 pilihan yang selalu disampaikan oleh semua kaum muslimin, semua pasukan Islam kepada orang-orang yang memerangi mereka atau orang-orang yang akan diperangi oleh mereka. 3 pilihan ini. Islam menjadi saudara. Apa yang kami terima juga akan kalian terima. Ya, kesulitan apapun yang kalian alami juga akan kami rasakan. Artinya kita bersaudara. Atau kalau tidak, silahkan bayar jizyah, upeti. Ini akan menjadi konsekuensi yang menjadikan kami akan membela kalian, menjaga kalian. Kalau tidak, maka
perang. Makanya orang pasukan Romawi, pasukan Persia ini tatkala diberi tawaran 3 tawaran ini mereka juga geleng-geleng kepala ya. Geleng-geleng kepala. Ini pasukan jumlahnya cuma 25.000, ngasih tawaran yang sangat luar biasa 3 ini kepada pasukan jumlahnya 250.000. Aneh gitu. Biasanya tawaran ini diberikan pada yang kuat. Anda silakan pilih salah satu di antara 3 ini. Masuk Islam jadi saudara kami. Ini kita kalau kita kuat, jumlah kita 250.000, kita tekan pasukan jumlahnya 25.000. Masuk Islam menjadi saudara kami atau bayar upeti. Kami akan jaga kalian. Ini tentunya pasukan yang lebih kuat yang bisa melakukan ini. Tapi begitulah hebatnya Islam. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafir. Dialah Allah yang mengutus rasulnya, arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah memenangkan agama yang dibawa oleh Nabi ini atas semua agama yang ada di atas muka bumi ini, sekalipun mereka orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tidak suka atau tidak ridha dengan ini. Islam jumlah pasukan 25.000, 30, tapi dia yang menekan. Makanya komandan-komandan perang Persia, komandan-komandan perang Romawi itu tatkala diberi tawaran dia marah. Siapa kalian memberi tawaran ini? Dulu tatkala kami tidak memberikan bantuan makanan kepada kalian, kalian hanya makan ular, makan kalajengking. Sekarang kalian pula menekan kami dengan ini. Ini marahnya mereka dengan kaum muslimin. Tapi kaum muslimin selalu mengatakan, jika seandainya pertama dan kedua tidak diterima, maka kami akan kirimkan satu pasukan yang lebih mencintai mati daripada hidup. Pasukan yang dia ingin mati dulu daripada temannya, sedangkan pasukan kalian ingin temannya dulu mati baru dia. Ini pasukan kami. Silakan Anda tidak terima dengan 2 tawaran pertama dan kedua. Tapi ingat, kalau tidak terima, ini pasukan kami di belakang semuanya siap apa? Siap mati. Semuanya ingin mati. Semuanya tatkala berangkat berjihad sudah memberikan wasiat kepada keluarganya. Bahkan kalau seandainya dia pulang dalam kondisi hidup dia nangis, berarti aku tidak diterima oleh Allah. Luar biasa ini. Kita kalau perang pinginnya apa? Pulang bawa harta rampasan. Banyak nih istriku hasilnya kan gitu. Mereka tatkala pulang dalam kondisi hidup mereka nangis. Kenapa Allah tidak terima aku? Apa yang salah pada diriku? Luar biasanya pasukan kaum muslimin dahulu. Ya, sekali lagi karena memang yang terbesar tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Ya, ini kaum muslimin. Jadi seruan ini selalu disampaikan. Diajak Islam, kalau menolak bayar upeti, kalau menolak maka dilakukan perang. Ini kaum muslimin. Wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan ada satu faedah yang sangat luar biasa. Biasanya yang memberi tawaran ini itu utusan. Ya, misalnya komandan perang lawan beri utusan, kirimkan utusan pada kami agar bisa kami berdialog. Maka dikirim dari kaum muslimin dikirim. Kadang-kala komandan perang mengatakan siapa yang siap untuk berangkat menjadi utusan kita ke sana, diberi tawaran. Ada yang mengatakan saya siap. Siapa yang mendampinginya? Siap. Ini karena ini akan masuk ke jantung pertahanan musuh. Artinya kalau seandainya mereka berkhianat, walaupun mungkin pengkhianatan untuk utusan ini hampir bisa dikatakan tidak mungkin terjadi. Ya, karena biasanya dari dulu sampai saat ini utusan itu selalu diberi apa? Jaminan keselamatan. Selalu diberi jaminan keselamatan. Yang namanya utusan itu dijamin keamanannya, dijamin keselamatannya. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala Musailamah al-Kadzdzab mengutus utusan, mengirim surat kepada Nabi SAW minta separuh dunia bahagian untuknya. Ya, karena Musailamah al-Kadzdzab itu sudah mengaku menjadi nabi di akhir-akhir masa hidup Nabi SAW. Sampai Musailamah mengirim utusan kepada Nabi SAW. Dalam utusannya, hai Muhammad, dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Nah, ini luar biasa Musailamah ini. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari
Musailamah, utusan Allah kepada Muhammad yang juga utusan Allah. Sesungguhnya Allah telah membagi bumi ini untuk kalian separuh, untuk separuh. Tapi nabinya orang Quraisy itu zolim, diambilnya semua. Aku nggak dikasih bahagian dalam suratnya. Maka Nabi bertanya kepada utusannya, menurutmu Musailamah itu utusan Allah atau tidak? Dia mengatakan dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Artinya dia murtad ini. Nabi mengatakan kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, aku sudah penggal lehernya. Tapi tidak boleh. Ini hukum internasional. Tidak boleh. Dan Islam menetapkan ini. Jadi utusan itu tatkala dikirim membawa pesan itu tidak boleh apa? Disakiti, tidak boleh dibunuh. Maka biasanya komandan perang mengutus berangkat ke sana, sampaikan pesan kita. Maka kadangkala yang berangkat ke sana itu bukan termasuk tokohnya kaum muslimin, artinya mungkin dari orang biasa. Ya, mungkin kalau kepala suku itu maklum lah, orang tahu. Tapi kadang orang biasa, saya sanggup, silakan Anda berangkat. Anda mewakili kaum muslimin tatkala diutus. Maka tatkala berangkat menawarkan tawaran ini, masuk Islam kau akan menjadi saudara kami, atau bayar upeti dalam keadaan hina, atau kalau tidak perang. Dan tatkala jenderal perang musuh mengatakan berapa waktu kalian berikan kepada kami untuk berpikir, memilih salah satu di antara 3 pilihan ini. Maka berkatakan 3 hari. 3 hari. Maka jenderal perang musuh mengatakan, apakah selama 3 hari ini tidak ada satu pasukan kalian menyerang kami? Saya berjanji, satu anak panah pun tidak akan diarahkan kepada kalian selama 3 hari ini. Jenderal perang mengatakan, kamu ini tokohnya atau apanya? Saya orang biasa. Kenapa engkau bisa menjamin 25.000, 35.000 pasukan tidak ada yang mengarahkan anak panah kepada kami selama 3 hari? Dia mengatakan, beginilah kami umat Islam. Kalau kami sudah memberikan jaminan keselamatan kepada siapapun kami di tengah umat Islam, maka itu akan dihormati oleh yang besar, yang kecil, tua muda di kalangan kami. Itu umat Islam. Ya, itu umat Islam. Jadi jaminan keselamatan dari siapapun itu dipatuhi oleh semuanya. Begitulah kami umat Islam. Ini luar biasa ya. Keindahan dan kemuliaan Islam dalam atas sekalipun di medan perang. Kembali kepada permasalahan dakwah ila Islam qabla al-qital. Jadi serukan Islam sebelum diperangi. Berikutnya annahu masyru'un liman da'u qabla dzalika wa qutilu. Ini sama seperti poin pembahasan sebelumnya, ini merupakan hal disyariatkan, artinya hukumnya diwajibkan. Sebelum diserang harus diberi apa? Pilihan terlebih dahulu. Masuk Islam atau bayar jizyah, bayar upeti, bayar pajak. Kemudian yang berikutnya al-hikmah, ad-da'wah bil hikmah. Ya, dakwah itu harus dengan apa? Dengan hikmah. Ya, dakwah itu harus dengan hikmah. Pensyarah mengatakan diambil dari wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Sampaikan kepada mereka apa yang Allah SWT wajibkan atas mereka. Ya, jadi dakwah itu dengan bertahap, ya, pelan-pelan disampaikan, secara bertahap diajari, ya, karena merubah seseorang dari kebiasaan sebelumnya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ini butuh kesabaran, ya, butuh tahapan, butuh waktu untuk merubah seseorang. Ya, ini dimaksud oleh penulis bil hikmah. Jadi selalu diperhatikan, selalu disampaikan, selalu dinasihati, selalu diingatkan, sehingga ia tidak kembali ke keadaan sebelumnya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-ma'rifah bihaqqillah taala fil Islam, mengetahui hak Allah di dalam Islam. Ya, tentunya beribadah kepadanya dan tidak melakukan apa? Kesyirikan. Ini hak Allah di dalam agama kita. Kita beribadah kepadanya dan kita tidak melakukan kesyirikan. Kemudian dua terakhir, thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Dalam bab ini ada penjelasan tentang pahala yang akan didapat seseorang tatkala ada orang lain diberikan oleh Allah hidayah melalui perantara kedua tangannya, ya, di mana Nabi SAW katakan khairun laka min humrin na'am.
Ya, Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, jika seandainya ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah melalui perantara kedua tanganmu, maka itu jauh lebih baik bagimu dari unta merah. Ini adalah ungkapan menunjukkan kemuliaan yang didapat oleh seorang yang dengan perantaranya seorang itu mendapat apa? Hidayah. Ini motivasinya sangat luar biasa. Motivasinya sangat luar biasa. Maka sering kita sampaikan, ajaklah orang ya untuk melakukan kebaikan, ajaklah orang untuk mengaji, ajaklah orang untuk belajar. Maka tatkala orang itu mendapat hidayah melalui perantara ajakan kita, maka itu jauh lebih baik bagi kita dari unta merah. Artinya dari harta yang sangat dicintai oleh bangsa Arab saat itu. Ya, ini kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Dan pembahasan berlanjut, tatkala orang ini melakukan ibadah, apapun yang dilakukan kita dapat persennya. Tadinya dia tidak beribadah kepada Allah, kemudian kita ajak, perlahan dia beribadah kemudian kepada Allah, perlahan dia belajar, perlahan dia mengetahui. Maka setelah itu tatkala dia beribadah, kita sebagai perantara yang mengajaknya beribadah, kita dapat apa? Dapat pahala. Nabi SAW katakan, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Ya, kita ajak orang untuk baca Quran, akhirnya orang ini baca Quran, maka sekalipun kita tidak baca Quran, kita dapat pahala baca Quran. Coba perhatikan, luar biasa motivasi. Ya, diberikan oleh syariat bagi orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan full, sedangkan orang yang beribadah tadi sama sekali pahalanya tidak dikurangi, sama sekali tidak dikurangi oleh Allah. Ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, al-halafu 'alal futyan. Bolehnya bersumpah tatkala seseorang itu memberi fatwa. Karena memang bersumpah ini pada dasarnya dilarang. Ya, pada dasarnya apa? Dilarang. Artinya bersumpah dengan menyebut nama Allah ini janganlah kita perbanyak dalam ucapan kita. Jangan sedikit-sedikit kita mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Karena Allah itu zat yang maha agung. Allah itu zat yang maha besar. Jangan sampai kita bersumpah. Bahkan disebutkan dalam pembahasan para ulama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara perbuatan yang tercela adalah dijadikannya Allah sebagai barang dagangannya. Apa maksudnya? Ini seorang pedagang setiap kali ditanya, "Ini barangmu gimana?" Demi Allah ini, Ustaz. Bagus barangnya, demi Allah. Pakai Allah terus dalam dagangannya. Untuk meyakinkan dia, maka kita katakan sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini hal yang tidak baik. Karena Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Masa kita jadikan Allah sebagai hal seperti katakan Nabi SAW sebagai barang dagangan kita? Ya cukup kita katakan insya Allah ini bagus. Jangan bawa-bawa sumpah di sini. Ya. Dan ada juga sifat yang tercela. Orang bersumpah dalam kondisi tidak diminta untuk bersumpah. Ini tercela. Ya. Bersumpah sedangkan ia tidak diminta untuk bersumpah, ini tercela. Ya, maka jaga sumpah. Jaga sumpah. Yang tatkala kita bersumpah itu nama Allah. Sehingga Nabi SAW mengatakan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perbuatan yang hendaknya dijaga oleh setiap kita. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam bersumpah. Namun sesekali sebagaimana dalam hadis mungkin boleh saja seorang melakukan sumpah karena ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya. Fa wallah, demi Allah, kalau ada seorang laki yang mendapat petunjuk melalui perantara kedua tanganmu, maka itu jauh lebih baik bagimu dari seekor unta merah. Di situ Nabi bersumpah. Karena ini hal yang sangat penting, boleh sesekali kita lakukan dalam perkara yang sangat penting. Tapi jangan jadikan sumpah ini sebagai barang dagangan. Sedikit-sedikit kita bersumpah. Wallahu taala ala wa alam. Selesai pembahasan masalah dalam bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke bab baru, tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.